Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan keempat Technopreneurship. Kali ini kita akan membahas tema yaitu memvalidasi ide suatu project. Baiklah, tahapan pertama untuk project biasanya adalah untuk pencarian ide atau inspirasi. Nah, untuk mendapatkan ide atau inspirasi itu biasanya didapatkan dengan cara yang pertama itu membaca jurnal atau paper penelitian orang tentang berkaitan dengan perkembangan teknologi. Kemudian sering-sering mengakses YouTube atau media online lainnya sebagai tambahan pengetahuan tentang perkembangan teknologi sekarang. Eh, Cara lainnya yaitu berkunjung ke instansi atau fasilitas kesehatan untuk mengamati teknologi alat kesehatan yang dipergunakan atau beredar di kalangan masyarakat. Misalnya saat kalian PKL atau praktek kerja lapangan di rumah sakit, nah itu kalian bisa melihat alat apa yang ada di rumah sakit yang menggunakan teknologi terbaru. Nah itu mungkin bisa sebagai bahan tambahan untuk ide atau bahan tambahan pengetahuan untuk ide kalian yang akan terapkan. Kemudian setelah dapat ide, biasanya kita masuk ke tahapan validasi ide atau validasi ide tadi. Validasi ide yaitu dengan cara menjabarkan rumusan masalah yang akan diangkat untuk penelitian atau pembuatan proyek. Misalnya, merubah teknologi peralatan dari sistem analog ke digital. Misal, tensimeter analog atau tensimeter air raksa, tensimeter jarum. Nah, kita kembangkan, kita modifikasi untuk teknologi ke teknologi digital. Jadi misalnya tensimeter digital atau tensimeter berbasis IoT dan lain-lain. Selanjutnya adalah melakukan inovasi atau modifikasi pada teknologi sistem peralatan, misalnya penambahan sistem timer, inovasi pada tampilan layar atau LCD, dan inovasi sistem kontrol peralatan berupa Bluetooth, Wi-Fi, Android, dan sistem IoT. Jadi misalnya penerapan sistem kontrol berbasis Android ataupun IoT itu merupakan salah satu inovasi. Nah itu bisa dijadikan ide atau untuk validasi ide yang akan kita terapkan pada project kita. Nah ini contoh ide, misalnya saya ambil pada jurnal Mutiara Elektromedik volume 1 nomor 1 November 2017. Ini adalah dengan judul penelitian pengaruh modifikasi timer pada pengendali roller mixer. Itu diteliti oleh Fitri Apriyuda dan Aditra Elvansah pada Departemen Magister Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara atau USU. Nah, dalam poin pendahuluan dia singgung poin yaitu sampai saat ini masih sulit ditemukan alat tersebut yang sudah dilengkapi dengan adanya pengaturan waktu beserta display waktu. Nah, di sanalah poin permasalahan. Jadi ide itu biasanya validasi ide berdasarkan poin permasalahan. Maka mereka pada penelitian ini karena alat roller mixer itu tidak punya pengaturan waktu, mereka tambahkan teknologi timer. Nah, itu salah satu contoh validasi ide untuk penerapan project. Kemudian misalnya pada melakukan inovasi pengembangan teknologi, misal pada suatu alat ini ada blok diagramnya berupa keypad, kemudian mikronya memakai ATmega 8535, kemudian masuk ke display, kemudian ada motor sama buzzer outputnya. Nah dari blok diagram itu kita bisa melakukan inovasi pengembangan teknologi yaitu pada sistem displaynya misalnya, ataupun pada sistem buzzernya ke teknologi IoT atau berbasis Android. Kemudian juga bisa melakukan sistem inovasi pada teknologi microcontrollernya,
ke jenis mikrokontroler yang terbaru ataupun mikrokontroler yang lebih kompak. Kompak itu misalnya tahan lama, bisa bisa dipakai dalam jangka waktu lama atau tahan untuk penggunaan 24 jam. Nah, tuh. Jadi misalnya 8535 kita ganti ke misalnya ATmega 328 Arduino atau ATmega 2560 Arduino Mega dan lain-lain. Kemudian saat kita membaca jurnal itu punya poin pentingnya untuk memvalidasi suatu ide tadi. Misalnya kita pertama itu baca abstrak. Kenapa? Fungsi abstrak itu adalah untuk mendapatkan gambaran tentang penelitian. Kemudian untuk poin latar belakang itu bisa kita jadikan referensi atau sitasi data untuk kita tampilkan pada poin latar belakang kita, pada poin latar belakang penelitian kita. Nah, biasanya kalau membuat kerja tugas akhir, entah itu KTI, skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, pada poin latar belakang kan kita harus ada referensi. Nah, referensinya bisa kata-katanya diambil dari jurnal tersebut. Jadi gak bisa sembarangan kita naruh data di latar belakang. Misalnya data tentang angka kematian bayi. Nah, itu kita dapat dari mana? Misalnya dapat dari jurnal, kita tampilkan referensinya dari jurnal tersebut. Kemudian bagian blok diagram atau perancangan hardware itu sebagai gambaran teknologi yang digunakan. Nah, itu juga kalau biasanya untuk membuat alat atau membuat project, selain latar belakang yang penting itu juga masuk ke bagian blok diagramnya untuk memahami cara kerja alatnya. Kemudian beberapa penelitian memberikan masukan saran pengembangan penelitian atau teknologi pada bagian kesimpulan dan saran. Nah, itu biasanya pada jurnal yang bagus atau jurnal yang terakreditasi pasti ada poin kesimpulan dan saran. Biasanya pasti ada saran itu misalnya pengembangannya alat ini sebaiknya dikembangkan untuk kedepannya ke ranah IoT. Nah, itu bisa untuk penelitian lanjutan kita. Kemudian selain itu bagian kesimpulan juga bisa dijadikan acuan untuk menentukan poin kelebihan atau kekurangan dari penelitian yang dilakukan pada jurnal tersebut. Jadi penting kita membaca jurnal orang itu, penelitian orang itu, kita lihat kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, dari kekurangan itu kita jadikan ide untuk penelitian kita. Jadi mengembangkan penelitian orang berdasarkan kekurangan penelitian tersebut. Nah, kemudian untuk cara mendapatkan data, biasanya entah itu jurnal atau data-data lainnya, itu bisa dari Google Scholar. Alamatnya itu googlescholar.com atau .co.id sama aja. Kemudian portal Garuda Research Brain, alamatnya itu Garuda Research Brain ketika jadi Google. Kemudian bisa juga jurnal khusus teknik. Kemudian link Springer itu jurnal internasional juga. Kemudian portal Satu Data. Nah, portal Satu Data ini data-data Indonesia itu bisa didapatkan di sana. Misal data angka kematian bayi, data alat kesehatan dalam rumah sakit. Nah, itu bisa didapatkan di portal Satu Data Indonesia. Cuman data di portal data itu disimpan dalam bentuk format Excel biasanya datanya. Kemudian bisa juga mencari di publikasi situs kementerian. Itu banyak juga data-datanya, misalnya dari Kementerian BUMN ataupun Badan Pusat Statistik. Misalnya cara mencari angka statistik kematian bayi per provinsi, itu masuk aja ke situs BPS nasional ataupun BPS provinsinya, pasti ada di publikasi datanya. Nah, untuk teknik pencarian berdasarkan pencarian Google, pencarian jurnal untuk Google dan Google Scholar itu berbeda. Jadi misalnya kalau untuk Google Scholar kalian ketikkan aja langsung
misalnya EKG berbasis Arduino. Nah itu langsung muncul nanti rancang bangun PPG dan lain-lain tentang tentang EKG berbasis Arduino tadi. Kemudian kalau untuk mencari jurnal di Google itu bisa kalian ketikkan misalnya untuk tema EKG berbasis Arduino itu dengan poin dot atau tanda titik doc. Nah, jadi nanti akan muncul file yang isinya dokumen semua, dalam format dokumen semua. Jadi untuk yang file dalam bentuk blok dia nggak akan tampil. Nah, jadi isi doc itu misalnya dari PPT, dari Word sampai Excel. Nah itu mencakup. Kalau mau lebih spesifik bisa diganti misalnya doc tadi dengan PDF. Nanti akan muncul adalah file PDF semua. Ataupun berbasis PPT, nanti yang muncul adalah file dengan format PowerPoint. Nah itu teknik pencarian di Google. Jadi ketikin aja .doc atau .ppt atau .pdf atau lainnya. Kemudian untuk software manajemen referensi ini untuk citasi ya, untuk citasi atau daftar pustaka itu ada banyak, misalnya Jutero, Bibbase, Bibsonomy, atau yang paling banyak digunakan sih yang paling terkenal adalah Mendeley. Nah fungsinya Mendeley itu apa sih? Mendeley itu merupakan suatu aplikasi yang berguna untuk membuat citasi, entah itu body note ataupun daftar pustaka secara otomatis. Nah, tidak hanya itu saja fungsinya, Mendeley ini juga bisa membuat perpustakaan digital pribadi yang bisa diakses secara online dengan kapasitas penyimpanan maksimal 2 GB. Jadi gini, fungsi Mendeley itu semacam notebook. Jadi misalnya kita bisa menyimpan secara otomatis jurnal-jurnal yang akan kita jadikan bahan untuk penelitian kita, untuk penelitian ataupun proyek kita. Nah, dia akan secara otomatis tersimpan. Jadi nggak usah takut hilang, walaupun file itu kita hapus di komputer kita, dia akan masih tersimpan di dalam Mendeley, aplikasi Mendeley ini. Nah, jadi kan kalau jadi lebih enak mencarinya, nggak belepotan kan, takut kena virus atau apa. Kalau di dalam Mendeley dia otomatis tersimpan. Itu kelebihan salah satu Mendeley. Nah ini contohnya. Nah itu misalnya Tantudian interface sensor aktuator dari Dian Artanto, kemudian rencang bangun prototipe bla 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 itu dari Yahya dan lain-lain. Jadi dia tersimpan di dalam Mendeley, walaupun di file di dalam komputer kita hapus, dia masih tersimpan di dalam Mendeley. Nah, poin lainnya kelebihan Mendeley ini adalah langsung bisa membuka file penelitian tersebut di dalam Mendeley-nya. Jadi kita bisa langsung baca itu di kolom paling kanan details. Nah itu kalau kita klik salah satu filenya bisa langsung tampil, bisa kita baca langsung dari sana. Ini antar muka aplikasi Mendeley berbasis desktop. Dia juga ada berbasis web dengan berbasis Android. Kemudian software lain yang penting untuk project atau penelitian itu adalah software mind mapping yang digunakan untuk menggambarkan atau mengekspresikan berbagai ide yang muncul di pikiran kita menjadi bentuk ilustrasi atau penggambaran yang mudah dimengerti orang lain. Nah itu contohnya di pojok kanan ya, tentang the Internet of Things Maps. Nah itu contoh mind mapping. Jadi misalnya Internet of Things itu terdiri dari retail, industrial dan lain-lain, healthcare dan lain-lain. Kemudian software mind mapping yang umum ditemukan yang berbasis PRI itu ada Esmen, Master, MinMapple, Compendium atau Wish Mapping. Saya sih merekomendasikan Esmin karena lebih enak digunakan, sama fiturnya juga lengkap, ataupun MinMapple. Karena yang pernah saya gunakan itu Yasmin sama MinMapple. Kalau yang lain belum terlalu sering, belum pernah.
karena secara umum fungsinya sama, tapi yang paling saya rekomendasikan adalah Xmin. Nah ini salah satu contoh juga mind mapping, bisa membuat dalam bentuk diagram fishbone, kemudian seperti diagram flowchart. Dia juga bisa mendesain flowchart pada ini, pada software mind mapping ini. Itu salah satu kelebihan juga dari software mind mapping. Nah ini uh, contoh mind mapping yang saya gunakan berdasarkan software Xmin. Jadi saya buat dari software Xmin. Terus contoh saya pernah membuat ini flowchart ya. Nah, jadi lebih bagus hasilnya, lebih nggak belepotan kalau misalnya kita desain manual lewat Word. Nggak, jadi lebih kesannya lebih rapi dilihat dengan bantuan Xmin software ini atau software mind mapping. Dan cara lain, project lainnya saya pernah menggambarkan cara sistem komunikasi mikrokontroller dengan sensor. Nah ini juga menggunakan mind mapping, karena ya lebih enak sama hasilnya pasti lebih rapi sesuai dengan keinginan kita dan tampilannya ya menarik. Itu inilah kelebihan ini yang dinamakan kelebihan fungsi dari Xmin atau mind mapping software tadi. Kemudian poin penting lainnya untuk project di bidang teknik itu adalah software desain 3D ataupun desain rangkaian atau Nah untuk software desain 3D itu yang lagi banyak digunakan adalah SolidWorks ataupun SketchUp. Tapi yang paling umum, yang paling lengkap fiturnya itu ada AutoCAD sama Autodesk. Penting juga software 3D karena hampir semua pekerjaan nanti butuhnya desain 3D, apalagi kalian kerjanya di proyek ataupun di misalnya sebagai teknisi rumah sakit. Misal ada pengajuan untuk rancang bangun ruangan ICU ataupun ruangan radiologi. Nah itu butuh desain dalam bentuk 3D. Nah kalian bisa gunakan salah satu software ini. Jadi skill desain itu penting untuk dunia teknik. Kemudian kalau untuk desain suite atau rangkaian itu bisa menggunakan Proteus. Saya pikir sih sudah pernah semua menggunakan mungkin ya. Ini bisa Eagle juga bisa ataupun Bridging. Nah, itu bisa masing-masing punya kegunaannya masing-masing. Secara umum yang paling sering digunakan adalah Proteus sama Bridging. Nah ini tampilan Proteus, misalnya penggambaran rangkaian Arduino atau menggunakan Proteus tampilannya tampilannya seperti itu. Kemudian kalau menggunakan Bridging tampilannya seperti ini. Saya kira sih ranahnya memang berbeda. Kalau untuk tampilan rangkaian menggunakan Proteus, kalau untuk tampilan misalnya tampilan untuk hardware-nya, desain hardware-nya itu bisa menggunakan Bridging, software Bridging. Semuanya gratis. Nah, sekian presentasi singkat dari saya. Mohon maaf untuk kekurangannya baik dari segi isi, materi ataupun penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.